Ya, lalu bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di supermarket maupun di pasar tradisional? Apakah sudah maksimal? Kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Desi Juliani di Grand Yogyakarta Kepatihan, kawasan Dewi Sartika, Bandung, dan ada Revika Sibarani di Pasar Palmerah, Jakarta. Kita ke Bandung terlebih dulu. Desi, bagaimana respon masyarakat yang masuk ke pasar? Apakah sudah semuanya paham penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Ya Fandi, dari pantauan kami sejak jam operasional tadi sekitar pukul 10, kami masih menemukan masih ada masyarakat atau pengunjung yang masih terkendala menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini karena memang mulai hari ini sejumlah supermarket di Kota Bandung ini sudah mewajibkan pengunjungnya untuk masuk ke area supermarket ini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tahapan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak supermarket sejak 14 September. Di masa sosialisasi masih ada toleransi bagi pengunjung yang memiliki kendala untuk check-in, bisa menunjukkan sertifikat vaksin secara manual, kemudian juga menunjukkan KTP. Tapi per hari ini sudah tidak ada toleransi lagi, artinya untuk masuk ke area supermarket harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, apa respon dari pengunjung? Ini sudah bersama saya, ada Mbak siapa Mbak, boleh kenalan dulu? Saya Merliana Natalia. Oke, Mbak Mer, boleh cerita nggak sih tanggapan atau respon Mbak terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini di supermarket gimana Mbak? Ya awalnya saya sangat ribet lah kalau ya, karena kan sekarang di zaman sekarang tidak semua orang memakai aplikasi ini kan. Jadi kemarin pas saya pertama kali kesini, pas ngelihat di depan pintu ini sudah ada harus scan QR. Nah kemarin saya kesini datang dengan pacar saya gitu. Kebetulan belum divaksin, jadi pas saya mau kesini kemarin itu ya terkendala sih karena yang satunya lagi belum divaksin gitu. Ya, mengatasinya seperti apa Mbak? Harus download dulu di sini atau gimana? Kebetulan Mbak sudah vaksin berarti ya? Ya sudah. Saya sudah melakukan vaksin ke-1 dan kedua. Sebenarnya kemarin saya sudah melakukan vaksin yang kedua itu langsung di-download gini. Nah, pas kebetulan saya kesini lagi, kirain saya itu pakai kartu gitu ya. Pas ternyata dilihat skin, oh pakai aplikasi gitu. Jadi ya saya harus melengkapi dulu data-data yang di sini gitu. Dan sekarang ini udah semuanya sudah aman ya? Berarti Mbak tadi kalau mau masuk sudah aman semuanya? Sudah. Sudah mematuhi protokol kesehatan, cek suhu dan segala macamnya? Ya, sudah. Sudah ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Mer, selamat berbelanja ya Mbak Mer, sehat selalu. Nah, itu tadi ya pemirsa ya, memang untuk saat ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung yang akan berbelanja ke supermarket di sejumlah supermarket Kota Bandung ini sudah diwajibkan sekali lagi, dan untuk jam operasional di masa PPKM level 3 ini juga masih dibatasi dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Begitupun juga dengan kapasitas pengunjung yang hanya boleh 50% saja. Ini suasana di salah satu supermarket di Kota Bandung. Bagaimanakah suasana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional? Sudah ada rekan saya Revika Sibarani di Pasar Palmerah. Revika. Terima kasih Desi. Fandi, untuk laporan kami dari tempat saya melaporkan yakni dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini sedikit berbeda dengan kondisi di Kota Bandung, di mana untuk pasar tradisional di Jakarta ini belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun memang pemerintah saat ini tengah bebenah untuk mempersiapkan begitu penerapan aplikasi Peduli Lindungi sebagai akses masuk baik ini untuk pedagang maupun pembeli ke pasar tradisional. Memang pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini telah melakukan uji coba begitu di 16 pasar rakyat yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, dan hasilnya sebagian besar pasar tradisional ini belum siap untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun untuk situasi di Pasar Palmerah Jakarta Pusat tempat saya melaporkan ini memang juga belum kondisinya menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, akan tetapi protokol kesehatan juga secara ketat diberlakukan seperti sudah dilakukannya pengecekan suhu tubuh di akses masuk Pasar Palmerah ini, kemudian juga sudah dilakukan pengecekan surat vaksinasi COVID-19 secara manual oleh petugas security yang berjaga. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak dari kepala pasar di tempat ini, dan dikatakan memang sebagian besar untuk pedagang di tempat ini sudah menerima vaksinasi COVID-19. Akan tetapi yang menjadi kendala ternyata di lapangan masih banyak pengunjung yang tidak membawa surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau bahkan mengatakan belum menerima atau
melakukan vaksinasi COVID-19. Sehingga ini memang menjadi kendala untuk nantinya penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional, salah satunya adalah di Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini. Akan tetapi tadi pihak kepala pasar mengatakan dirinya juga akan siap jika nantinya pemerintah akan benar-benar menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di seluruh pasar tradisional. Tentunya tujuan dari penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini di pasar tradisional adalah agar masyarakat dapat dengan aman dan nyaman untuk beraktivitas di pusat perbelanjaan. Fandi. Terima kasih Revika Sibarani dari Palmerah, Jakarta, dan sebelumnya ada Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.